Apa bisa dipikir secara pikiran manusia? Apakah sampai kepikiran kalian? Iya, benar. Apakah sempat berpikir terkait petir tadi yang saya ucapkan ke terkait hidup dasarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya sampai kiamat itu kita tunggu-tunggu, kita nantikan. Tak lupa kepada sedulur-sedulur pemirsa semua, mudah-mudahan kita semua saat ini diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam melakukan suatu kegiatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, halal barokah sampai ke anak cucu. Itu Mas Ari. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas supportnya kepada channel Padepokan Nusantara yang sudah menonton video kami, like video kami, share, terus subscribe, terus dan juga yang komen-komen ya, yang komen-komen itu alhamdulillah itu sangat membantu kita dalam perbaikan video-video selanjutnya. Mudah-mudahan dari support sedulur-sedulur pemirsa semua akan mendapatkan berkali-kali lipat ya Mas ya. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ya ini nggak tahu nih Mas Aris masih ada apa itu? Fenomena alam yang saat ini itu udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak bermunculan di Spanyol ya, di Tasik, di Bali. Iya, fenomena ada gempa, ada banjir. Lebih tepatnya bencana alam. Bencana alam terus akhir-akhir ini kan Semarang itu kan, jadi kalau hujan tuh kadang saya sendiri dengar suara hujannya itu kayak aneh gitu loh, beda ngeri gitu loh. Oh, hujannya nggak gede. Jadi kayak bener-bener kayak air bah gitu loh. Air bah. Nah terus ditumpahkan semua. Terus ini yang tadi apa itu mau maghrib tadi ya Mas ya, kisah hari ini. Nah kisah hari ini guys. Kisah hari ini. Kisah hari ini itu tadi mau maghrib itu, kalau bayangan dari suara ya Mas ya kan itu mau maghrib apa sudah maghrib? Kayaknya habis maghrib ya. Habis maghrib ya. Habis maghrib lupa ingat, mohon maaf. Tempat salah kita. Habis maghrib. Itu suara gemuruh guntur atau bledek itu. Bledek, gluduk atau gluduk atau petir atau apa. Tapi suaranya itu menggegar benar kan gitu loh. Kalau dari Rabaan itu dari arah timur ke arah dekat yang kita tempati, terus dia meloncat ke arah barat ya. Balik lagi ke dekat sini ya. Terus habis itu lari ke daerah selatan ya. Sepertinya lari daerah itu bayangan suara ya, angan-angannya kayak gitu, karena kita juga nggak bisa melihat itu datangnya suara dari mana, cuma angan-angan datangnya suara itu kayak gitu kan gitu loh Mas. Jadi coba kita kuak sisi gaibnya, apakah
fenomena alam yang ini itu memang ada tanda-tanda tentang akhir zaman atau bagaimana? Petirnya tadi itu seolah-olah yang saya rasakan tuh, pertama turun jatuh itu sini, depan sini. Oh, malah jatuh turun. Jatuh kan dari atas ke bawah kan jatuh. Celorot depan sini Pak, depan sini rasanya. Besar banget ini. Lari ke sana di atas atap, ini belakang. Doan lagi ke sana lagi. Kok balik lagi sini. Terus menjauh itu. Terus soalnya tuh petirnya cuma di atas sini. Tadi awal sebelum hujan mendungnya di sini Pak. Kumpulan saya bilang tadi loh, pas jangan ambil jemuran. Wah, royoan. Mendungnya royoan di sini. Mendungnya sama hujannya royoan ya. Terus turun hujan tadi. Terus disusul petir besar tadi turun di sini. Ya, coba kita ungkap lewat sisi goib. Mudah-mudahan di dalam mediumisasi ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga tidak ada efek ya setelah mediuman maupun selama mediuman. Oke, Mas Haris ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bantu kami menarik salah satu yang mengetahui suara menggelegar yang tadi maghrib, yang mengetahui hanya yang diizinkan dan yang mengetahui dengan izin berusaha. Salah satu yang mengetahui suara menggelegar yang tadi kita ceritakan, ketarik tangan saya, Allah. Sama. Sinkron kita seorang semakin nyaman di tubuh Allah. Sudah nyaman? Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Ada perlu apa memanggilku? Ngobrol aja kita. Aku kesini. Ngobrol aja. Mumpung malam minggu nih. Mohon maaf, dari bangsa apa ini? Dari bangsa Jin. Wujudnya apa wujudnya? Naga. Oh, naga. Naga perak apa naga apa ini? Naga putih. Oh, naga putih. Iya. Saya manggilnya apa ya? Punya nama enggak? Panggil saja dengan nama Bledek. Oh, Mbah Bledek. Oh iya, iya Mbah Bledek. Ini tadi kan kita minta tolong dihadirkan yang mengetahui suara Bledek.
di atas rumah ini. Apakah Mbah Bedek mengetahuinya? Itu tadi saya sedang bertugas. Boleh tahu dapat tugas dari mana, Mbah? Tugas dari atas. Dari atas itu maksudnya gimana, Mbah? Dari Sang Pencipta. Apa itu? Tapi kan suaranya gede banget ya, Mbah ya. Itu Mbah Bedek sendirian atau ada rombongan, Mbah? Saya sendiri. Sendirian aja kan kayak gitu ya, Mbah ya. Mbah Bedek ini tugasnya khusus bikin suara bedek atau gimana, Mbah? Saya ditugaskan untuk mengeluarkan petir-petir itu bersamaan datangnya mendung-mendung yang gelap gulita. Iya benar, tapi gelap benar. Saya datang menyertai itu. Berarti kilatan cahaya petir juga dari Mbah Bedek itu? Itu wujudku. Wujud energiku. Pantasan bisa panjang gitu ya, Mbah ya? Mbah Bedek itu tugasnya itu khusus di wilayah mana aja, Mbah? Berpindah-pindah. Apakah di Pulau Jawa aja atau bagaimana, Mbah? Di Jawa. Oh, di Jawa aja ya, Mbah ya? Saya lebih fokus di bagian Jawa. Mbah, untuk menentukan titik tugas itu apakah Mbah Bedek sendiri atau memang ada surat tugas di titik ini? Ada tugasnya sendiri. Sudah ada tertulis di sana. Sudah ada jadwalnya sendiri. Jamnya segini, masanya di lokasi sendiri. ini sampai sini gitu ya, Mbah ya? Terus berapa lama juga ada ya, Mbah ya? Itu kan kalau menurut dari pawang-pawang itu kan juga bisa pindah hujan, Mbah. Apakah Bedek juga bisa dipindah, Mbah? Tergantung yang minta. Nah, tapi kan ini tugas dari Sang Pencipta, Mbah. Ya. Apakah juga bisa dipindah, Mbah? Bisa, tergantung yang minta. Tergantung yang mindah ya, Mbah ya? Tergantung energi yang minta. Biasanya yang bisa mindah itu orang yang kayak apa, toh, Mbah? Orang yang memiliki kemampuan khusus. Itu biasanya dimiliki sama orang-orang yang bagaimana, Mbah? Yang bisa mindah itu, Mbah? Orang yang memiliki keilmuan. Oh, cuma keilmuan ya, Mbah ya? Iya, keilmuan. Itu berarti ada gurunya, Mbah? Pastinya ada. Itu misalkan dari ini mohon maaf ya, Mbah ya, misalkan yang nggak punya agama pun kira-kira bisa nggak, Mbah? Bisa. Oh, bisa juga ya, Mbah ya. Jadi semua golongan bisa ya, Mbah ya, asal ada gurunya ya, Mbah. Ya, tapi balik lagi. Bagaimana kemampuannya dan kekuatannya. Kalau kekuatannya bisa menandingiku, maka saya bisa disingkirkan.
Tapi kalau kekuatannya di bawahku, tidak akan mungkin bisa menyingkirkanku. Lah, caranya tahu kemampuannya di bawah atau di atas itu gimana, Mbak? Atau pelai dulu atau bagaimana, Mbak? Ya, ada kontak dulu. Oh, ada kontak. Kontak secara gaib. Jadi nggak perlu sempat kelahi ya, Mbak ya? Mengukur kekuatan. Mbak itu dapat tugas itu tiap hari atau bagaimana, Mbak? Ya, tidak. Oh, tidak. Sesuai dengan apa yang sudah dituliskan. Oh, dituliskan dalam tugas itu ya? Iya. Mbak, ini ada hubungannya nggak, Mbak, dengan akhir zaman, Mbak? Tugas jenengan itu, Mbak? Ada kelak ada. Ke arah situ pasti ada. Ini sudah mulai ke arah sana. Oh, ini sudah tanda-tandanya. Karena sudah mendekati. Tanda-tandanya akhir zaman sudah dimulai. Salah satunya tadi saya itu memberi tanda bagi yang peka dan mau berpikir. Tanda yang saya sampaikan tadi bagi orang yang mau berpikir menggunakan akalnya dan batinnya, maka orang itu pasti akan mengetahui tanda-tanda yang saya berikan tadi. Tanda kuasa Allah. Bagaimana saya bisa menghujamkan, bisa menurunkan kekuatan yang dahsyat, petir yang menggelegar sampai ke bawah seperti itu. Iya, tadi sampai ke bawah, Mbak. Bisa dirasakan getarannya. Iya, dari suara aja lah. Iya, dari suara aja itu udah getarannya kayak gitu, Mbak. Coba apabila kalian mau berpikir kekuatan dahsyat yang seperti itu, datangnya dari siapa? Iya, Mbak. Apabila kekuatan dahsyat itu mengenai seseorang ataupun yang di sekitaran sini, apakah sempat berpikir apa yang terjadi setelah kekuatan dahsyat itu menghujamkan apa yang ada di sini? Kalau mau berpikir ke sana, pasti akan mendapatkan suatu pelajaran besar di dalamnya. Sempatkah kalian berpikir apabila petir itu mengenai ada di sini semua? Mungkin langsung meninggal, Mbak. Bukan hanya meninggal, hancur semua yang ada di sini seketika.
Terus yang tanda ini tadi tuh maksudnya gimana, Mbah? Boleh tahu nggak, Mbah? Tanda, tanda peringatan, peringatan pembukaan terkait yang akan terjadi, hal-hal yang lebih besar dari ini, dari semua sisi, sengaja dimunculkan di sini supaya yang ada di sini mau berpikir, dan ternyata anda kalian semua mau berpikir dan mau menguaknya. Tujuannya adalah di sini. Sehingga bisa tersampaikan kepada yang lainnya secara tidak langsung melalui caramu ini sama saja. Mungkin apabila tadi saya tidak muncul di sini, otomatis anda kalian semua tidak akan terpikir ke sini. Kenapa sampai terpikir ke sini? Padahal tadi hanya sepintas saja, spontanitas, dan sempat terlupakan. Mbah. Benar, Mbah. Tapi kenapa dalam pikiran anda mulai memunculkan kembali? Karena memang sudah ditandai yang ada di sini untuk menyampaikan pada hari ini terkait terjadi hal yang ini tadi, kejadian ini. Apa-apa yang terjadi terkait fenomena alam, pasti di dalamnya itu ada petunjuk, ada kunci-kunci, ada suatu rahasia yang harus diungkap dan disampaikan. Dan ini adalah salah satu tanda-tandanya. Mulai akan terjadinya fenomena-fenomena besar yang akan terjadi di kedepannya nanti. Dipersiapkan saja. Nggih, Mbah. Terima kasih, Mbah, sudah memberikan arahan atau petunjuk atau nasihat buat kami, Mbah. Mbah Bedek itu panjangnya berapa nggih, Mbah?
Panjang tidak ada ukurannya, sebagai mana wujudku bisa menyesuaikan dengan kondisi dan perintah. Mbah. Terus Mbah, yang kita lakukan untuk kedepannya itu harus bagaimana, Mbah? Persiapkan diri, karena tanda-tanda sudah tersampaikan. Jadi mulailah mempersiapkan diri masing-masing. Terkait saya diutus di sini, salah satunya juga sebagai peringatan bagi manusia-manusia yang ada di sekitaran sini. Karena memang saya diutus di sini, bukan yang di lainnya. Jadi peringatan-peringatan terkhususnya yang ada di sekitaran sini. Karena tanda fenomena alam sudah keluar. Mbah boleh cerita Mbah pengalaman Mbah Bledek dulu tuh, dari petirnya Mbah Bledek itu sempat ya Mbah menghancurkan suatu tempat gitu Mbah? Ya sering. Oh sering ya Mbah ya. Umur Mbah berapa tuh Mbah? Sudah ribuan tahun. Ribuan tahun ya Mbah ya. Itu waktu Mbah Bledek menghancurkan tempat itu, kira-kira ada yang mengenai manusia nggak Mbah? Sempat ada. Ada beberapa golongan ada. Dan itu memang sudah digariskan. Salah satu tanda kuasa juga, menunjukkan kuasanya Sang Pencipta. Kalau itu Mbah, misalkan gedung ada penangkal petirnya, apakah itu juga pengaruh Mbah, penjenengan Mbah? Kan ada menolak petir itu loh Mbah. Bukan menolak. Itu bukan menolak, tapi menarik. Oh malah menarik Mbah. Menarik, dia hanya perantara. Karena itu sebagai penangkal. Karena wujudku itu kalau dikasat matakan adalah suatu energi besar. Cahaya kilatan besar. Benar. Kalau di dunia manusia disebut listrik. Listrik itu yang orang-orang pasang sebagai penangkal itu hanya sebagai penghantar. Penghantar itu menarik.
menarik energiku tadi. Petir tadi yang saya hembuskan, saya hempaskan tadi, supaya tidak mengenai di sekitar. Supaya mengenai penangkal ini itu aja ya Mbah ya. Dia menarik. Iya. Menarik energi untuk ditarik masuk ke dalam bumi. Jadi dia itu kalau ada energi besar dari petir itu otomatis langsung menarik, menghantarkan ke bumi. Jadi sekitar-sekitar itu tidak akan terkena imbasnya. Karena sudah terhantarkan ke bumi, sudah diredam ke bumi. Berarti memang ada efeknya ya Mbah ya, itu ya Mbah ya. Mbah ada pesan nggak Mbah buat kita semua Mbah? Atau ada yang mau diceritakan lagi Mbah? Selalu waspada semuanya dengan peringatan-peringatan alam. Jangan anggap remeh atau menyepelekan ataupun mengabaikannya. Mulailah berpikir, merasakan tentang alam sekitar, kejadian-kejadiannya. Karena semuanya itu adalah pertanda. Tanda-tanda suatu kejadian pasti ada tanda-tandanya, ada peringatan-peringatan terlebih dahulu. Jadi manusia-manusia itu harus mulai sadar akan peringatan-peringatan. Walaupun peringatan itu kecil, jangan diremehkan. Peringatan kecil itu bisa jadi peringatan besar. Intinya sebagai manusia itu harus mawas diri, harus waspada, harus berhati-hati, jangan mudah meremehkan sesuatu. Harus peka dengan alam, karena alam sekarang sudah mulai menunjukkan tanda-tandanya. Karena memang sudah diperintahkan. Habis ini tugasnya kemana lagi Mbah? Mengikuti arahan. Mengikuti arahan yang sudah tertulis di sana. Gitu. Mbah, terima kasih Mbah sudah mengganggu petugas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbah. Monggo Mbah, silakan kembali bertugas Mbah. Mbah nggih. Saya akan pergi dari sini. Nggih Mbah, monggo Mbah. Balik ke tempatku. Nggih, monggo Mbah. Saya bantu Mbah nggih. Gimana? Ada yang dirasa? Ya, energinya agak besar, Pak.
Soalnya kan membawa energi besar. Pasti kan getar di sini. Suaranya aja menggelegar. Getar. Jadi sedulur-sedulur pemirsa semua, jadi teka-teki tadi suara guntur atau bledek ya. Bumi. Bledek itu ternyata adalah kuasanya atas izin Allah dan memang tugas dari Allah. Itu tadi sosoknya itu naga kan gitu loh ya, betul enggaknya ya Allah alam, karena kita itu manusia memang diberi keterbatasan ya. Diberi keterbatasan ya, ambil sisi baiknya aja dari dialog kita dengan Gaib tadi, ambil sisi positifnya, syukur-syukur bisa bermanfaat buat kita semua. Itu Mas nih. Satu lagi tetap yang kita tekankan adalah bahwa berdialog dengan Gaib itu jangan dipercaya 100%, karena kebenaran adalah mutlak milik Allah SWT. Terima kasih kepada seluruh semua yang sudah dukung kita, yang sudah subscribe, yang nggak mau ketinggalan video-video selanjutnya, bisa dibunyikan loncengnya. Kami dari tim Padepokan Nusantara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, ucapan maupun tindakan dan perilaku yang kurang berkenan di hati sedulur-sedulur pemirsa semua. Oke, itu aja dulu Mas. Nusantara, mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.